Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Terima kasih kepada anda yang menonton video ini. Semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Nah guys, untuk kali ini saya sekali lagi mengundang Askalani Studio untuk kita punya podcast pada kali ini di atas kemenangan pasukan Timnas Indonesia baru-baru ini kemarin guys, di mana Indonesia, pasukan Timnas Indonesia telah juara di Piala AFF. Jadi hari ini kita bersama dengan Abang Askalani. Ya Bang, apa kabar Bang? Kabar baik, sehat, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Indonesia menjadi juara U16 Abang Tengku. Gembira, sangat gembira. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kayaknya Abang punya background begitu seru ya, di mana di sebelahnya Malaysia, sebelah Indonesia. Begitu kuat sungguh Abang punya sokongan terhadap pasukan kedua-dua pasukan ya, Malaysia Indonesia. Jadi Bang, kedua-dua tim. bagi sedikit komen Bang tentang kemenangan di atas kejuaraan pasukan Timnas Indonesia menewaskan Vietnam ya 1-0. Jadi bagi sedikit komen Bang. Oke, terima kasih Bang Tengku. Jadi pertamanya syukur alhamdulillah, dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua supporter di Indonesia, dan juga tahniah sekali lagi Indonesia Timnas U16 ini menjadi juara, dan ini adalah hadiah yang cukup bermakna ya, sempena menyambut kemerdekaan putri yang ke-77 negara Republik Indonesia itu sendiri. Jadi walaupun saya ini sekarang Bang Tengku berada di luar, ada tugasan penting ya, tapi saya coba ingin mereaksi juga apa perasaan saya terhadap kemenangan ini. Sebenarnya saya cukup gembira bila menyaksikan kemenangan ini. Saya ada urusan di luar, tetapi pada masa yang sama saya menonton sehingga habis di YouTube channel lah, di telepon saya ini, perlawanan di antara Timnas Indonesia U16 ini dengan tim Vietnam ini. Jadi sangat menarik perlawanan ini, dan apabila Indonesia mendapat satu jaringan yang kemenangan, cukup saya juga rasa berdebar, takut-takut kalau Vietnam itu menyamakan kedudukan menjadi imbang. Tetapi akhirnya pertahanan Indonesia itu cukup berdisiplin mengatasi segala penyerang-penyerang Vietnam untuk mereka mengekalkan satu gol itu, sehinggalah diwisil penamat. Jadi secara keseluruhannya saya melihat permainan Indonesia daripada segi pertahanan, gelandang tengah dan juga penyerang itu semua masih konsisten dalam mengawal keadaan di lapangan. Jadi itu cukup baik, dan ini terbukti sistem yang digunakan oleh Bima Sakti ini, di mana dia mengambil sedikit formasi daripada Sinteyong juga. Mungkin mereka ini ada kolaborasi Bang Tengku, karena Sinteyong juga sebenarnya melihat secara dekat U16 ini, karena selepas ini U16 ini pemain-pemainnya akan diambil alih oleh Sinteyong untuk masuk ke dalam U18, U19, dan kalau ada yang berpotensi besar, dia akan masukkan ke dalam U20 untuk Piala Dunia tahun depan. Jadi tahniah, dan itu sedikit luahan perasaan saya walaupun saya berada di luar kawasan sekarang ini, ada tugasan. Alhamdulillah. Itu saya sangat cukup berbangga Bang Tengku ya. Wow. Saya ya guys, sebenarnya Abang Aska sekarang berada di luar ya guys, dan sebenarnya dia telah ada di channelnya guys. Dia sebenarnya selepas dia tugasan daripada luar nih, dia langsung ya kami sama-sama seiring ya untuk hadir ke Indonesia ya. Dan seiring dengan itu, pada podcast kita yang lepas Bang Aska, kita menjangkakan sekiranya pasukan Timnas Indonesia ni menang ya, ataupun menjadi juara, ada 3 kemenangan yang akan diperolehi untuk negara Indonesia tu. Coba Abang kasih refresh balik, kita coba sharing dengan kita punya penonton-penonton ni. Coba ya Bang. Ini yang sebenarnya sih yang saya tidak sabar menantikan, 3 manfaat dan kelebihan apabila Indonesia Timnas U16 menjadi juara. Sebab apa Bang Tengku? Pertamanya kita akan datang ke sana pada 15 Agustus dan kita sendiri meraihkan. Itu yang pertama. Mantap. Momen kita ke sana nanti, selain kita menyambut hari kemerdekaan itu, momen yang pertama saya nantikan ini adalah kemenangan Timnas U16 ini. Masya Allah. Yang saya cukup
tidak sabar untuk ke Indonesia, Hmm. berjumpa dengan fans. Sebenarnya Bang Teguh, saya ada membawa sedikit hadiah untuk fans saya yang bertuah yang akan dapat nanti di sana semasa Wow, kita di sana. guys. Jadi Oke, ah, oke, oke. ini hasil dari kemenangan U16 ini. Jadi saya Wow. membawa hadiah daripada Malaysia untuk fans yang bertuah nanti di situ. Jadi Masya yang Allah, Masya Allah. keduanya, apa yang Indonesia rakyatnya akan dapat apabila Indonesia U16 ini menjadi juara, Hmm. diraihkan dalam kemerdekaan ini. Itulah momen yang paling sangat bernilai, tidak terharga lagi. Apabila Wah. nanti bila masa pengibaran bendera itu Hmm. dilakukan Ya. di Istana Port Jokowi. Mudah-mudahan kita pun dapat masuk ke sana lah, insya-Allah. Kalau tidak dapat pun kita dapat meraihkan di sana, di mana-mana tempat yang ada pengibaran bendera itu pun sebenarnya kita amat bersyukur Iya, sudah. betul, betul, Nah, betul. jadi momen yang kedua ini merdeka dan juara timnas U16 sekaligus diraihkan masa itu. Wow, Wow, itu tiga ya. Ini memang bagi kami lah guys, tiga apa ini kegembiraan ya. Pertama sekali benar. kami akan datang ke Indonesia Datang. ya pada tanggal 15 hari bulan. Yang kedua atas apa kemerdekaan hari ulang tahun kemerdekaan Iya, Republik Indonesia. Yang ketiga atas kemenangan pasukan timnas kemenangan. Indonesia U16 nih. Nah Betul. Bang, sebenarnya saya pun tidak sabar juga berjumpa dengan abang nih. Esok ya, esok kita akan bertemu Ya, dan esok. insya Allah nanti kita dapat Insyaallah. apa nih bersua dan nanti kita Ya. buat live ya sama-sama untuk kita bagi sedikit ulasan. Jadi Ya, Bang, insyaallah. kita tengok sedikit apa nih cuplikannya bagaimana apa nih highlight tentang kemenangan Highlight. gol yang telah dilakukan oleh pasukan timnas Indonesia U16 nih. Jadi sebentar ya. Oke. Harus bisa diantisipasi. Oke Bang, ini. Bisa dihead. Yakin Fatih. Iya, tengok nih. Oh, tengok. Begitu ramainya Bang. Ayo. Tengok nampak akan ramai. mengikuti coba Ramai. dilakukan tadi oleh Afrizal. Penuh stadion. Kakak. Penuh stadion. Oh, tengok nih. Memang penuh. Kesalahan dari dua pemain Vietnam. Tengok, Ini bersungguh dia momen dorang nih terbaik. Bang. Angkat hati-hati Fatir. Wah. Ini dia. Wah, jatuh. Payah lewati Nabil. Bola diangkat hati-hati. Wow, sikit lagi. Woi. Masuk. Walaupun Lihat terjadi. Vietnam menyerang. Ini yang Ini. golnya. Wow. Mantap. Kejap. Kita pause dulu, Bang. Kita pause dulu kejap. Jadi tadi itu momen yang apa ketika penyokong ya berdiri bagi apa nih sokongan kegembiraan Sambutannya, itu. Oh, sokongannya. sungguh, saya merinding ya, Bang. Hoi, itu yang saya masa itu di luar, Bang Tengku. Di Iya. luar minum ngopi-ngopi sambil Oke. saya nonton melalui YouTube di handphone HP saya. Saya terus berteriak, menjerit. Wow, gol. Hoi, Oh, masa ngopi-ngopi itu ngopi-ngopi. rasa keterujaan bersama rekan-rekan di luar. Oh. Saya menjerit, wow, gol Indonesia gol lah. Seperti itulah. Masya Saya Allah. menjerit untuk meraihkan gol Indonesia itu. Dan walaupun Vietnam ini walaupun dia menyerang, tetapi disiplin pertahanan dengan penjaga gol Indonesia ini saya sangat respect. Karena mereka ini cukup menjaga dengan rapat penyerang striker Vietnam ini. Jadi walaupun percobaan-percobaan dari Vietnam ini ada banyak, tetapi penjaga gol dan pertahanan dapat menepis semua serangan-serangan ini. Sampailah gol Indonesia di menit sebelum merehat perlawanan itu. Satu gol itu cukup penting. Cukup Sebenarnya bermakna. jaringan gol itu berkelas dunia. Itu Wow. amat sukar untuk dibuat sebenarnya. Sebab Oke. dia melalui menggunakan kaki kiri dan di depannya ada pemain Vietnam. Oke. Jadi bila dia membuat sepakan begitu kencang ke penjuru sebelah kanan Vietnam, itu yang dianggap berkelas dunia gol itu. Bang Masya Tengku. Allah. Memang. Sungguh hebat dan luar biasa. Jadi Bang, Iya. selepas kemenangan tuh yang saya nampak, Abang ada lihat ya,
Ada tengok kah yang bila Indonesia menang, timnas Indonesia menang, ramai penonton-penonton menyerbu di gelanggang Iya. untuk menyatakan kegembiraan tu. Ada nampak ya? Betul. Iya. Oh. Itu sebenarnya supporter ini dia ingin meraihkan itu bersama pemain. Masya Sebab Allah. pada 2018 U16 ini sebenarnya mereka juga juara AFF U16 pada 2018. Okey. Kemudian pada 2019 pasukan U16 Malaysia adalah juaranya. Kemudian 2020 tidak dipertandingkan COVID, 2021 tidak dipertandingkan COVID pandemik dan 2022 ini dipertandingkan. Kemudian Indonesia menjadi juara lagi. Bermakna Indonesia ini sebenarnya sudah juara 2018, juara lagi 2022. Mereka unggul dalam 3 tahun kebelakangan ini. Mereka membawa pemain yang berpotensi sebenarnya. Itu dididik dari awal. Kalau bukan ada didikan awal daripada klub-klub ataupun daripada Akademi Garuda Select sendiri membawa pemain-pemain ini ke Eropah, mereka sukar sebenarnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh PSSI, Persatuan Sepak Bola Indonesia ini, mereka memang menjaga 5 tahun kebelakangan ini, mereka menjaga dengan baik timnas ini untuk dididik dalam pertandingan yang besar seperti ini. Karena itu mereka dapat membuat permainan yang cantik dan sehinggalah menjadi juara pada tahun ini, Bang Tengku. Masya Allah, sungguh hebat menarik. Dan memang menarik lah guys. Dan sebenarnya saya pun turut menyaksikan juga perlawanan ni. Yang saya nampak Abang Aska tahun lepas ya, lepas pada 17 Agustus juga bersempena dengan Merdeka, Indonesia juga Olimpik bulu tangkis. Indonesia menang ya Bang. Tahun lepas untuk makluman Abang. Tahun lepas bulu tangkis ya, Olimpik bulu tangkis Indonesia menang. Tahun ini pula 17 Agustus Merdeka juga Indonesia menang juga, tetapi dari segi sepak bola. Wow, mantap. Jadi maksudnya olahraga ini bukan saja sepak bola, tetapi dalam bulu tangkis, badminton ini pun mereka juara tahun lepas sempena kemerdekaan ke-76 itu. Iya, benar Bang, benar sama sekali. Itu yang sesuatu yang 2 in 1, 2 dalam 1 atas kemerdekaan. Lepas tu ada saja acara sukan yang dijuarai oleh negara Indonesia tu Bang. Nah, jadi Bang, kita akan ke Indonesia pada tanggal 15 hari bulan. Jadi bersempena juga dengan kemenangan pasukan timnas Indonesia, lepas tu hari ulang tahun Republik Indonesia, dan kita pun akan datang ke Indonesia. Cuba Abang bagi sedikit pesan-pesan tentang pasukan timnas Indonesia dan juga khususnya kepada semua rakyat Indonesia. Okey, begini Bang Tengku. Jadi kedatangan kita pada 15 Agustus ini mudah-mudahan kita doakan bersama ya supaya amin. Sana itu berjalan dengan lancar. Dan juga bila kita sampai di sana sebenarnya beberapa fans ataupun supporter kita ada juga yang mengikut untuk menyambut kita sebenarnya. Jadi itu kami sangat menghargainya. Kami juga sangat terhutang budi ya kepada fans, karena di saya punya AP ini ada beberapa message dan komen-komen dari mereka ingin menyatakan untuk pergi menyambut kita. Jadi saya rasa serba salah karena mereka ini cukup baik sebenarnya. Jadi saya menyatakan bahwa di bandara itu nanti ada sudah kita punya yang menyambut kita. Tetapi kalau sekiranya ingin datang, insya Allah kita juga amat menghargai dan itu adalah komitmen dari mereka. Jadi yang keduanya pula untuk fans-fans di Indonesia, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah di atas sokongan pada semalam ya. Stadion itu cukup penuh, tidak ada lagi ruang-ruang yang kosong. Sampailah Indonesia menjadi juara, mereka menyerbu kepada pemain. Itu rasa hati mereka itu ingin meraihkan bersama-sama, menyatakan sokongan yang tidak berbelah bagi. Itu sukar didapati untuk di negara-negara lain. Apabila mereka terus ingin meraihkan bersama pemain itu, sangat terharu. Mereka ada yang menitiskan air mata nih Bang Tengku. Iya. Ada yang menitiskan air mata. Saya punya komentar di channel YouTube ya. Banyak komentar di bawah menyatakan
kami sungguh terharu, kami menangis mengalirkan air mata. Inilah perjuangan pemain-pemain yang daripada awal dididik sampai sekarang mereka berjuang dengan NKRI, harga mati dan mengalahkan Vietnam pula. Vietnam itu sebenarnya adalah musuh utama mereka sekarang dengan Thailand. Karena Masya Malaysia Allah. ini sekarang adalah sahabat baik, persaudaraan itu cukup erat. Dan Betul. saya sendiri menyaksikan di ruang komentar saya itu bahwa timnas Indonesia dan juga pasukan Malaysia ini dalam sepak bola cukup bersahabat, hanya bermusuhan seketika di dalam lapangan pada 90 menit. Tetapi apabila selepas itu kita ini adalah sahabat bersaudara dan jalinan silaturahim kita ini akan terjalin sampai bila-bila. Jadi Amin. sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua fans dan juga timnas Indonesia dan tunggu kedatangan kami di Jakarta pada 15 Agustus Bang Tengku. InsyaAllah. Oke, makasih, InsyaAllah. Masya Allah. Nah guys, jadi ternyata apa yang Abang Aska luahkan, curhatnya itu, begitu saya rasa merinding guys atas bagaimana dia punya sokongan. Dan sebenarnya kami ya, jiwa kami sebenarnya sama guys. Jadi maka itu yang kami pun datang ke Indonesia sama-sama. Saya, Abang Askalani, Razli, Adi Fasya Eren, Brozul, lepas tu siapa lagi tu? Yan Kobain dan Abang Yan Rusdi. Kobain. Jadi di Indonesia juga ada seperti Dodi Wijaya, siapa lagi? Mr. Mas Babau, Eksanuddin. Eksanuddin Mr. dan juga Babau. Firza. Itu yang datang sana, dan juga Mbak Eli serta suaminya. Jadi Abang Aska, terima kasih di atas apa yang Abang Aska kongsikan nih. Jadi kepada kalian yang menonton video ni ya, saya juga turut berasa excited ya, dan juga gembira, turut gembira di atas kemenangan pasukan timnas Indonesia U19 telah juara ya di dalam Piala AFF U16 tahun 2022 bersamaan juga sambutan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. So, nantikan kedatangan kami guys ke Indonesia ya, tanggal 15 hari bulan, dan semoga pasukan timnas Indonesia terus sukses ke depan sampai bila-bila. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja Bang Aska. Dan kepada kalian yang menonton video ni, jangan lupa like, komen dan juga subscribe ini channel Abang Askalani Studio. Mungkin Abang ada mau sampai sedikit? Untuk yang fans Tengku Rup Channel juga subscribe, Bang Tengku juga mudah-mudahan dapat juga subscribe ke channel saya ini, sebab saya akan memaparkan beberapa dalam video dalam YouTube channel saya ini terkait dengan Indonesia, terkait dengan sepak bola Malaysia juga, dan juga sepak bola secara keseluruhannya, mengulas tuntas terkait dengan sepak bola. Semoga kita mendapat manfaat daripada paparan-paparan dalam channel YouTube saya ini. Okey, gitu. Oh ya, okey. Makasih Abang Aska. Jadi guys, nanti kalian bolehlah datang ke Askalani Studio ya. Kita sama-sama dukung, kita sama-sama support. Jadi kami sentiasa bersama guys ya, dalam podcast baik di sini ataupun di luar, kami sentiasa bersama nih. Jadi itu saja untuk kali ini. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun terlanjur kata ya, kami mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi tahniah ke atas pasukan timnas Indonesia kerana juara di Piala AFF U16 tahun 2022, dan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Sampai jumpa lagi, bertemu kita di Jakarta nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bang.